Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Sekolah Fikih Muamalat pertemuan ke-57 dari Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi. Kali ini kita akan membahas seputar kredit macet, namun sebelumnya masih membahas syarat-syarat terkait kredit. Ada syarat ke-6 ya. Tidak terdapat persyaratan sanksi denda keterlambatan membayar angsuran. Jadi tidak ada sanksi keterlambatan, sanksi atas keterlambatan bayar saat jual beli kredit. Nah, ini syarat agar jual beli kredit itu dibolehkan. Moga dibaca. Untuk keabsahan jual beli kredit, tidak boleh terdapat persyaratan sanksi denda pada saat nasabah terlambat membayar angsuran. Poin ini disepakati oleh seluruh ulama karena pembayaran denda keterlambatan merupakan riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan telah diharamkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Sekarang kita lihat poin ini disepakati oleh seluruh ulama. Jadi kata sepakat di sini ya. Karena pembayaran denda keterlambatan merupakan riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan telah diharamkan Allah dalam Al-Quran. Kita lihat dalam Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Hal ini ditegaskan oleh keputusan Muktamar Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih Oki nomor 51 dalam kurung 2/6 tahun 1990 yang berbunyi, apabila pembeli barang secara kredit terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan, maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang. Baik hal ini disyaratkan sebelumnya pada akad maupun tidak, karena ini merupakan riba yang diharamkan. Ya, apabila pembeli barang secara kredit terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan, maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang. Jadi ada misalnya pada tanggal bulan ini, tanggal 10 November. Ini jatuh temponya. Maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang. Jadi tidak boleh di situ ada tambahan lagi. Nah, termasuk dalam jual beli kredit ya. Baik hal ini disyaratkan sebelumnya pada akad maupun tidak. Karena ini merupakan riba yang diharamkan. Ini diingat. Apabila ada penambahan utang karena keterlambatan. Di sini bahkan disebut baik disyaratkan sebelumnya pada akad maupun tidak, karena termasuk riba yang diharamkan. Terus juga keputusan lembaga ini tentang penerapan penalti nomor 109 dalam kurung 3/12 tahun 2000 yang berbunyi, penalti boleh diterapkan pada seluruh bentuk kontrak, akad, perjanjian, kecuali pada akad yang kewajibannya berbentuk utang. Karena ini hukumnya jelas-jelas adalah riba. Nah, di sini dijelaskan tentang penalti. Penalti boleh diterapkan pada seluruh bentuk kontrak. Nah, lihat di sini, akad perjanjian. Boleh pakai penalti di situ. Yaitu ada denda. Kecuali pada akad yang kewajibannya terkait utang. Ya. Jadi kalimatnya diingat ya. Kalau menurut Majma' Al-Fiqh Al-Islami, seluruh bentuk kontrak, akad maupun perjanjian boleh diterapkan denda atau penalti.
selain kewajiban terkait utang. Jika denda terkait utang dihukumi riba. Ya, terus. Juga diputuskan haram oleh Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami Muktamar ke-11 tahun 1989 yang berbunyi, apabila kreditur mensyaratkan atau mewajibkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk denda atau penalti dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo, maka persyaratan dan kewajiban ini batil, tidak harus dipenuhi dan bahkan tidak halal dipenuhi, baik pihak yang membuat persyaratan adalah bank atau perorangan, karena persyaratan ini merupakan riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh Al-Quran. Taib. Terus pelarangan? Pelarangan sanksi penalti pada jual beli kredit dari satu sisi akan merugikan pihak penjual, padahal Islam tidak mungkin menjadi penyebab kerugian. Lalu apa solusi Islami untuk mengatasi terjadinya kredit macet? Nah, bagaimana mengatasi kredit macet kalau begitu? Seandainya yang beli tidak mau bayar, bisa jadi dia ngemplang, bisa jadi juga dia sengaja memang tidak mau bayar gitu, pergi begitu saja. Sedangkan dia sudah bawa motor kreditnya gitu, dia pergi dari situ. Nah, apa yang mesti dilakukan kalau terjadi kredit macet? Nah, kita akan bahas di beberapa poin di sini, halaman 476 sampai 481 nanti. Ya, dibaca. Solusi Islami untuk kredit macet sebelumnya berupa pencegahan seorang muslim untuk tidak berutang sebagaimana telah dijelaskan pada pembukaan jual beli kredit. Nah, baiknya memang tidak berutang karena ya selalu ada masalah-masalah seperti ini yang tidak terduga gitu. Kita sudah rencana mau tepat waktu bayar, namun qadarullah ada kepentingan yang lainnya, mungkin anak sakit, orang tua sakit, butuh untuk keperluan ini, butuh untuk keperluan itu ya. Terus, dan bila dia ingin membeli secara kredit, ia wajib memperkirakan bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan barang jaminan seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau aman untuk kurangi resiko, bisa jadi juga si pembeli atau yang berutang tadi, pembeli kredit atau yang berutang tadi tidak mampu melunasi, maka dia kasih jaminan. Karena bisa jadi dia tidak bisa lunasi, maka jaminan ini nanti akan dijual untuk menutupi utang tadi. Kalau belum terlunasi, ya tambah lagi dia masih dianggap berutang. Namun kalau sudah lunas, maka sisa uang kalau ada dikembalikan pada dia yang punya barang. Ya, terus. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, ia termasuk orang berutang yang tidak ada keinginan melunasi hutangnya. Ya. Orang ini terkena ancaman Allah yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahallah. siapa yang berutang dan dia bertekad untuk membayarnya, niscaya Allah akan memudahkan untuk melunasi hutangnya. Dan siapa yang berutang tidak bertekad untuk membayar hutangnya, niscaya Allah akan membinasakannya. Siapa yang berutang dan dia bertekad untuk membayar utangnya, niscaya Allah akan memudahkannya untuk melunasi utangnya. Dan siapa yang berutang tidak bertekad untuk membayar utangnya, niscaya Allah akan membinasakannya. Terus Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bukunya Az-Zawajir mengategorikan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. Ia berkata, dosa besar ke-205, berutang dengan niat tidak akan melunasi hutangnya, atau ada niat untuk membayar akan tetapi tidak ada harapan dia mampu melunasi hutangnya karena saat berutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia miliki yang dapat melunasi hutangnya. Dan dia berutang juga bukan untuk keperluan yang bersifat darurat, serta pihak pemberi hutang tidak mengetahui keadaan peminjam. ya, terus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam orang yang mampu melunasi hutangnya yang jatuh tempo, namun sengaja menunda-nunda dengan berbagai alasan. Ya, dia sengaja menunda-nunda dengan berbagai alasan. Nah, ini yang tercela. Terus. Orang ini pantas diberikan hukuman. Para ulama menjelaskan maksud hukumannya adalah hukuman penjara hingga dia melunasi hutangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Layul wajidi yuhillu uqubatahu wa irdahu. penundaan pelunasan utang oleh orang yang mampu merupakan kezaliman.
dibolehkan menjatuhkan hukuman penjara kepadanya, dan dibolehkan mencemarkan nama baiknya seperti dimasukkan dalam daftar hitam perbankan. Hadis riwayat Bukhari. Terus. Sebagai tindakan pencegahan, pihak pemberi kredit dianjurkan untuk meminta barang jaminan atau orang penjamin. Bila utang terlambat dilunasi, ia bisa menjual barang jaminan atau menagih utang kepada pihak penjamin untuk melunasinya. Terkadang sebagian orang tidak mampu memberikan barang atau orang penjamin. Ya. Solusi yang diterapkan oleh... Nah, lihat di sini ya. Sebagai tindakan pencegahan, pihak pemberi kredit dianjurkan untuk minta barang jaminan. Jadi, untuk menjaga supaya selamat dari resiko, ya, maka bisa meminta barang jaminan. Ini tindakan pencegahan di sini ya. Biar kalau ada masalah dengan kredit macet, ini sudah ada pencegahan nih. Tindakan pencegahan. Pihak kreditur itu meminta barang jaminan. Ya, terus. Solusi yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah. Barang jaminan atau pihak kreditur juga bisa meminta orang penjamin. Siapa yang menjamin? Bila utang itu terlambat dilunasi, ia bisa menjual barang jaminan atau menagih pada orang penjamin tadi. Nah, terkadang sebagian orang tidak mampu memberikan barang atau orang penjamin. Nah, solusi diterapkan coba. Solusi yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga syariah meminta barang yang dijual sebagai barang gadaian dengan cara surat-surat resmi kepemilikan barang masih di tangan lembaga syariah. Namun, pembeli bebas menggunakan barang. Dan lembaga syariah membuat perjanjian dengan pembeli bahwa jika ia terlambat membayar angsuran kewajiban, maka seluruh angsuran menjadi tunai. Bila ternyata pembeli terlambat melunasi angsuran, maka seluruh sisa angsuran menjadi tunai dan barang disita oleh lembaga syariah karena statusnya sebagai barang gadai, lalu dijual untuk menutupi sisa seluruh angsuran, dan sisa uang penjualan barang setelah pelunasan utang dikembalikan kepada pembeli. Nah, ini solusi ini dari Bank Syariah. Kita lihat ada tinjauan dari beberapa fatwa, apakah itu dibolehkan ataukah tidak. Nanti saya akan jelaskan cara mengatasi solusi macet dengan cara barang yang dibeli, yaitu barang kredit tadi, itu sebagai jaminan. Ya, misalnya dia beli motor kredit, maka motor kredit ini sebagai jaminan, walaupun yang beli itu pakai terus. Nah, coba kita lihat ini solusi ini. Solusi ini dibenarkan dalam Islam dan disetujui oleh Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 51/2 /6 tahun 1990 yang berbunyi, dibolehkan penjual kredit mensyaratkan jatuh tempo seluruh angsuran sebelum waktunya ketika pembeli terlambat melunasi sebagian angsuran, selama pembeli menyetujui persyaratan ini saat transaksi dilakukan. Ya. Penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibelinya menjadi barang gadai sebagai jaminan agar pembeli tidak terlambat melunasi angsuran. Nah, ini ya, barang yang dibeli dijadikan barang gadai. Ketika macet, ya, bisa dijual. Ya, ketika macet itu bisa dijual untuk menutupi utang. Untuk menutupi angsuran yang dijadikan tunai. Untuk menutupi angsuran yang belum lunas ya. Untuk menutupi angsuran yang belum lunas. Ya. Dijual untuk menutupi angsuran yang belum lunas. Nah, gini. Jadi misalnya contoh sederhana yang ringan-ringan saja, jual beli kredit motor bekas. Ini total harga 2 juta. Total cicilan ya. Total cicilan 2 juta. Bayar 200.000 kali 10.
Nah, sudah bayar 6 kali. Rp200 kali 6 berarti 1.200.000. Nah, ketika sampai di sini macet. Sisa utang berapa? Kan harga 2 juta, sisa kurang 1.200.000. Sisa utang atau sisa angsuran ya. Sisa angsuran. 800.000. Nah, motornya dijual. Diambilkan sebagai barang gadaian ya. Ini barang gadaian. Dijual. Tentu harga motor nggak lagi 2 juta. Misalnya dijual ini jadi 1,5 juta. Laku 1,5 juta dipakai nutup 800.000, 700.000 dikembalikan kepada yang beli motor bekas tadi yang tidak jadi melunasi. Ya, jadi motor bekasnya misalnya, jadi ya, motor bekas itu 2 juta. Dibeli secara kredit, mencicil 10 kali 200.000. Nah, baru dilunasi 6 kali atau baru dibayar 6 kali. Lantas macet. Berarti sudah berapa? Berarti sudah 1.200.000. Sisa 800.000 dilunasi dengan cara motor dijual. Misal laku 1,5 juta. Maka sisa 700.000 dikembalikan pada yang beli kredit. Oke. Gitu ya. Ini tadi pengertian dari, tadi kan disebutkan bila ternyata pembeli terlambat melunasi angsuran, maka seluruh sisa angsuran, kan seluruh sisa angsuran 800.000 itu menjadi tunai dan barang disita karena statusnya sebagai barang gadai. Lalu dijual untuk menutupi sisa seluruh angsuran. Nah, situ tidak ada tambahan riba tuh. Pihak lembaga syariah dapati tadi awal sudah dibayar 1.200.000, kemudian karena motor dijual bisa bayar 800, pas 2 juta untuk dia. Yang zalim itu kalau sudah jual laku 1,5 juta, terus tidak dikembalikan apa-apa kepada pembeli. Nah, ini nggak boleh. Kalau ini kan 1,5 juta, bayar 800.000, sisa 700.000 dikembalikan kepada pembeli. Seperti itu boleh. Nah, terus. Juga keputusan nomor 64 dalam kurung 2 garis miring 7 tahun 1992 yang berbunyi penjual dan pembeli atau kredit boleh Penjual dan pembeli kredit boleh membuat kesepakatan bahwa keseluruhan angsuran menjadi jatuh temponya pada saat pembeli enggan memenuhi kewajiban bayar salah satu angsuran. Selama pembeli bukanlah orang yang muksir atau yaitu jatuh pailit. Nah, penjual dan pembeli yaitu dalam jual beli kredit boleh membuat kesepakatan bahwa keseluruhan angsuran menjadi jatuh temponya pada saat pembeli enggan memenuhi kewajiban bayar salah satu angsuran. Nah, itu seperti ini tadi ya. Selama pembeli bukanlah orang yang muksir atau jatuh pailit. Ya, terus. Hukum boleh menggadaikan barang yang telah dibeli kepada penjual hingga pembayaran lunas merupakan pendapat jumhur para ulama, mazhab Abu Hanifah, Malik, serta pendapat yang terkuat dari mazhab Syafi'i dan Hambali, serta didukung oleh keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki. Ini jadi barang yang dibeli dijadikan barang gadai, ketika macet bisa dijual untuk menutupi angsuran yang belum lunas. Ini jadi pendapat mazhab juga ini ya, Abu Hanifah, Malik,
Mazhab Syafi'i, berarti mazhab mayoritas ulama nih. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Divisi fikih. Oke. Ya, terus. Ibnul Qayyim berkata, barang yang telah dijual atau tidak tunai, lalu penjual mensyaratkan barang tersebut untuk digadaikan hingga lunas pembayaran barang. Dalam hal ini, tidak ada larangan yang membatalkan persyaratan ini. Para ulama sepakat jika disyaratkan yang menjadi barang gadaian atas utang kredit adalah barang lain, hukum persyaratannya boleh. Maka begitu juga hukumnya jika disyaratkan sebagai barang gadaian atas utang kredit barang yang dibeli atau tidak tunai. Yang dibeli tidak tunai, bukan atau. Terus Adapun bolehnya penerapan sanksi keterlambatan angsuran dengan cara bahwa seluruh sisa angsuran menjadi tunai selain Majma' Al-Fiqhi Al-Islami juga dibolehkan oleh AAOIFI dalam panduannya yang berbunyi boleh membuat persyaratan bahwa seluruh sisa angsuran menjadi tunai apabila kreditur yang mampu sengaja lambat membayar kewajiban dan sebaiknya sanksi ini tidak diterapkan sebelum memberikan peringatan tertulis kepada kreditur minimal 2 minggu setelah keterlambatan pelunasan kewajiban. Ya, kalau telat bisa tadi dijadikan seluruh sisa angsuran menjadi tunai. Jadi seluruh sisa angsuran itu menjadi tunai. Ya, terus. Solusi ini juga pernah diutarakan oleh Ibnu Qayyim. Ia berkata, jika penjual kredit khawatir bahwa pembeli tidak memenuhi kewajibannya pada setiap angsuran yang telah disepakati, maka solusinya ia dapat membuat persyaratan bahwa bila jatuh tempo salah satu angsuran dan pembeli tidak melunasinya, maka sisa angsuran menjadi tunai. Dengan demikian, ia dapat menuntut pembeli untuk melunasi seluruh sisa angsuran saat itu juga. Nah, meminta solusi untuk melunasi seluruh angsuran saat itu juga. Ingat ya, tanpa ada tambahan. Jadi tadi sisa 800.000, 800 itu dibawa saat ini, dilunasi saat ini gitu. Terus dalil solusi ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna wal muslimuna ala syurutihim ila syartun harama halalan aw halal haraman. Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian atau persyaratan yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya. Dan dalam solusi ini, kedua belah pihak telah setuju akan persyaratan ini, maka keduanya wajib memenuhi persyaratan tersebut. Ya. Catatan, perlu diingat, jika sanksi ini diterapkan, maka pihak penjual wajib mengurangi nilai harga yang disepakati dari awal, berdasarkan waktu jatuh tempo yang lebih awal, karena harga awal adalah harga yang dimasukkan ke dalamnya lamanya waktu angsuran. Maka sebagaimana kewajiban bayar dikurangi karena pembeli membayar lebih awal, dengan demikian juga halnya dalam kasus ini. Bila tidak, maka penjual telah mengambil harta pembeli tanpa ada imbalan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jika sanksi ini diterapkan, maka pihak penjual wajib mengurangi nilai harga yang disepakati dari awal berdasarkan waktu jatuh tempo yang lebih awal gitu. Karena kan jatuh temponya jatuh lebih awal, maka kalau bisa itu dikurangi nilai harga yang disepakati dari awal. Misalnya, A membeli rumah secara kredit seharga 300 juta rupiah dengan masa angsuran 10 tahun. Ya. Harga tunai rumah tersebut hanya sekitar 200 juta dan laba per tahun 10 juta. Ya. Jika A terlambat melunasi angsuran pada tahun ke-6, maka pembayaran seluruh sisa angsuran menjadi jatuh tempo saat itu juga. Dan harga rumah dihitung ulang menjadi 250 juta rupiah sama dengan 300 juta dikurang 50 juta, laba 5 tahun ke depan yang dibatalkan. Nah, harga rumah dihitung ulang menjadi 250 juta rupiah. Kan tadi sudah bayar jika terlambat melunasi angsuran pada tahun ke-6. Berarti 300 juta dikurangi 50. Laba 5 tahun ke depan yang dibatalkan. Nah itu tadi kan labanya 10 juta kan. Maka 300 kurang 50 jadi 250 juta rupiah. Nah ini sudah dikurangi. Terus
Bila debitur dari awal telah mengikuti petunjuk Islam, tetapi malang tak dapat ditolak mujur, tak dapat diraih, dia terkena Malang tak dapat ditolak, ya, mujur tak dapat diraih, terus. dia terkena suatu musibah yang menyebabkannya tidak mampu melunasi utangnya, atau barang yang telah dibeli raib, maka tidak ada pilihan lain bagi kreditur kecuali bersabar hingga debitur mampu melunasi utangnya. Nah, kalau barangnya itu raib, maka resikonya di sini pihak kreditur itu disuruh bersabar, ya, hingga debitur itu mampu untuk melunasi utangnya. Sebagaimana Allah katakan, wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, Al-Baqarah 280. Anjuran pihak kreditur untuk memaafkan utangnya karena debitur jatuh pailit merupakan suatu amal yang pahalanya sangat besar. Dia akan mendapatkan kemaafan dari Allah atas dosa-dosanya. Nah, keutamaannya ya, kalau memberikan maaf, ya sudah debitur jatuh pailit, maka ya sudah dibayar sampai itu dia lunas, atau mungkin dia putihkan itu. Maka pemaafan seperti ini akan membuat seorang itu akan dihapus dosa-dosanya. Coba lihat hadis lagi dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki dari umat sebelum kalian saat dihisab Allah maka tidak didapatkan kebajikan sedikit pun darinya kecuali bahwa ia bermuamalat dengan manusia dan ia seorang yang kaya. Ia selalu berpesan kepada hamba sahayanya agar menghapuskan hutang orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, kami lebih berhak melakukan hal tersebut daripada ia, maka hapuskanlah dosa-dosa darinya. Hadis riwayat Muslim. Terus, selain pihak kreditur, kaum muslimin yang lain yang merupakan saudaranya seiman juga dianjurkan untuk memberi debitur yang jatuh pailit sumbangan agar dia mampu melunasi utangnya. ini kalau ada jatuh pailit, maka bisa dibantu dengan diberikan sumbangan cuma-cuma gitu. Terus, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa salah seorang sahabat di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membeli buah-buahan untuk dijualnya kembali. Sebelum sempat dijualnya, buah-buahan tersebut lenyap. nah, dia jatuh pailit dengan buah-buah tersebut tuh lenyap. Terus, Maka utang sahabat ini menumpuk. akhirnya utangnya menumpuk. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tasaddaqu alaih. bersedekahlah kalian untuknya. Ini terus. Para sahabat mengumpulkan sedekah untuk membantunya, tetapi dana yang terkumpul belum cukup untuk menutupi utang sahabat tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para kreditur, Khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalik. ambillah uang sedekah yang terkumpul dan kalian tidak mendapatkan uang kalian kecuali itu. Nah, di sini diajarkan untuk bisa saling membantu orang yang berutang. Nah, ini sedekah rombongan gitu. Kemudian kalau ada yang jatuh pailit, maka risikonya kalau ada yang dana untuk melunasi utang tadi, ya silakan ambil dana tersebut. Khudhu ma wajadtum, ambil yang apa yang kalian peroleh, walaysa lakum illa dzalik. Ya, hak kalian cuma itu, walaupun mungkin belum bisa melunasi utang. Karena kita sedang menghadapi orang yang mengalami kesulitan dalam utang. Nah, tentang masalah kredit macet ini kita akan bahas besok pagi. Ini masalah satu lagi, karena di lembaga syariah ada solusi kredit macet. Nah, ini yang dikenal dengan ta'wid. Ya, ta'wid. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Insya Allah besok akan dibahas, dan late charge ya. Baru kemudian nanti kita bahas tentang kartu kredit. Nah, demikian yang kita bahas pagi ini sampai Sekolah Fikih Muamalat ke 57 di Kamis pagi ini. Mudah-mudahan manfaat. Materinya nanti saya akan masukkan di grup Telegram. Baik, monggo jika ada pertanyaan dipersilakan. Dari Zoom terlebih dahulu bisa 3 penanya, baru yang chat bisa 3 lagi. Monggo. Baik Ustaz, dimulai dari yang raise hand terlebih dahulu. Ummu Hafiz, boleh dibuka mic-nya? Ummu Hafiz, tafadhali. Nah, dilanjutkan lagi ke Ummu Oh ya, silakan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustadz, Anda mau bertanya soal kerjasama Mas Tirta Ustadz. Ya, silakan. Kalau kasusnya begini Ustadz, ini ilustrasinya kita sama-sama menanamkan modal dengan nilai nominal sama, umpamanya 100-100. Ya. Terus itu kita itu juga Ustadz, kita sama-sama mengelola usaha ini, jadi ibaratnya kita kerja di dalam itu juga Ustadz, karena kita mempunyai kalian daripada kita mengerjakan orang lain, mungkin kita mengaji dengan lebih yang tinggi ya Ustadz. Dalam sirka ini apakah itu yang kita kerja dan mengelola itu menanamkan dan mengerjakan itu, apakah kita bisa menerima gaji Ustadz ya? Kita bisa menerima gaji. Mungkin yang dimaksud keuntungan per bulan begitu, Bu. Keuntungan per bulan dibagi gitu. Kalau itu bisa. Kalau belum ada keuntungan gimana itu Ustaz? Kan belum dalam sebulan itu pasti kan mungkin belum ada keuntungan gitu Ustaz, gimana Ustaz? Iya, makanya kalau belum ada keuntungan kan belum bisa bagi. Kalau enggak itu nanti jadi sesuatu yang pasti. Artinya begini, ditarik gaji yang terlibat dalam syarikat tadi, ditarik gaji dari situ. Keuntungan kan belum pasti di situ. Padahal kalau mau kerjasama kan untung bagi bareng-bareng, rugi juga gitu. Ya. Ini dapat untung terus karena gaji gitu. Iya kan? Mungkin ada biaya kos bisa dihitung-hitung sendiri. Ada sebenarnya sih tidak terlalu masalah sih, tapi mungkin tidak disebut gaji saja. Ada kos yang dikeluarkan untuk yang bekerja di situ, karena yang punya modal juga bekerja, bisa saja dia dapat kos karena jadi pekerja di situ gitu. Namun kalau dikatakan itu bagi hasil, nggak ada, belum bisa. Iya, belum bisa Ustaz. Maksudnya untuk biayain muka mereka kan bekerja otomatis kan statistik, mereka nggak kerja lagi di luar untuk membiayain hidup sehari-hari itu, apakah ibaratnya ngambil dari situ atau gaji itu berapa seadanya aja tuh nggak bisa juga Ustaz ya? Ya seadanya saja berarti. Kalau seandainya tidak ada penghasilan juga ya berarti nggak ada gaji. Gaji kan itu sifatnya kalau dalam sisi syariat itu kan ujroh, upah gitu ya. Upah kan sifatnya pokoknya bekerja, mau untung atau tidak itu pokoknya dibayar gitu. Orang kalau bekerja misalnya saya bekerja di toko gitu ya, perusahaan untung atau tidak pokoknya dibayar. Kan konsekuensi gaji kayak gitu. Gitu. Jadi kalau umpamanya umpamanya kan dalam usaha ini namanya sirka itu kalau dia kerugian itu dihitung berdasarkan modal itu atau persentase yang disepakati Ustaz? Kerugian ya. Kalau untung kan jelas ya dibagi berdasarkan persentase ya. Modal kan sudah sama tadi. Iya. Iya, berarti umpamanya kerugiannya 50, setimpalnya 50 juta, berarti kan modal kita 100, berarti 50 itu kita bagi 2 atau gimana Ustaz? Ya begitu Ustaz ya? Iya. Seperti itu. Perang Ustaz ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang berikutnya lagi. Baik. Hafiz silakan boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Iya. Anak kan ada usaha, tapi usaha anak ini tidak ada lahan parkir Ustaz, sedangkan anak perlu lahan parkir. Iya, terus. Kebetulan di depan anak ini ada lahan parkir masjid. Nah, apakah boleh misalkan anak meminta ketua masjid untuk mengizinkan anak untuk menyewakan atau Ustaz untuk anak memakai lahan parkir tersebut untuk usaha anak, dengan anak membersihkan parkir masjid, dengan merawat parkir masjid gitu Ustaz, dan memberikan infak untuk masjid gitu Ustaz. Bisa, yang penting kesepakatan bersama pengurus masjid, jangan cuma dengan ketuanya saja. Oh boleh Ustaz ya? Iya boleh.
Kan tidak ada jual beli di masjid, itu kan cuma pakai parkirnya saja, kan bukan jual Awalnya beli kan masjid. anak misalkan ini Ustadz bicara dengan ketua masjid, Ya, tapi misalkan ketua masjid bilang biarkan anak yang ngurus katanya. Anak yang bilang ke anggota-anggotanya. Dan misalkan ketua masjid tidak bicara Ustadz, jadi tidak ada keterbukaan. Apakah anak berdosa Ustadz? Padahal anak mengetahui ketua masjid tidak bicara kepada anggota-anggota lainnya gitu Ustaz. Tidak ada keterbukaan bahwa anak di sana nah itulah menyewa atau nanti, memimpin lahan itu. nah itulah nanti biang konflik itu. Baiknya satu pengurus masjid semuanya itu ikut hadir dan biar semuanya tahu, sehingga tidak dinyatakan nanti ibu sengaja kerjasama dengan dia nanti dapat biaya tertentu ya. Nah itu nanti jadi masalah. Nah Ustaz, Ya. Ustaz satu lagi Ustaz, kalau Iya. sholat ini Ustaz, sunat setelah subuh ini apa namanya Ustaz? Isyraq, syuruk, Isra, iya. nanti ketika matahari kalau meninggi. Kita tertidur, tapi tetap di ini Ustaz, apa namanya, dalam keadaan ini di tempat sholat kita sholat tadi Ustaz. Berarti kan Itu wudunya gimana, Ustaz, masih bisa? Kalau sengaja Iya, tidur ya tidak dapat keutamaan nantinya. Kalau sengaja tidur, kalau memang dia sudah ingin jaga diri, terus ngantuk-ngantuk, ini nggak sengaja tidur, dia dapat keutamaan nanti pahala haji dan umrah yang sempurna gitu. Oh, nah Ustaz. Iya. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi lewat resen baru ke chat, monggo. Nama Ustaz. Bu Ubay, silakan boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Iya. Di luar rumah sih Ustaz, Iya. terkait misalnya ada lowongan pekerjaan Ustaz. Di situ dia membuka lowongan sebagai supervisi Ustaz. Nah itu kan juga ada tahapan-tahapannya Ustaz di perusahaan lain sih Ustaz. Nah itu apakah kita itu termasuk rancangan dari Allah yang terkait itu Ustaz, bahwa tidak akan ditolong orang yang meminta jabatan Ustaz. Masuk ke hadis itu apa enggak ya Ustaz ya? Beda, ini kalau punya kemampuan nggak masalah. Nabi Yusuf alaihissalam itu punya kemampuan sehingga dia minta jadi bendahara negara Mesir gitu. Karena punya kemampuan. Ya, tapi kan berarti kan karena kan kita kan memiliki kompetensi itu Iya. sehingga bisa ya Ustaz. Bisa, nggak apa-apa. Satu lagi boleh Ustaz. Iya. Ya, jika gini Ustaz, kan sekarang kan kalau anak sendiri kan sekarang udah di perusahaan Ustaz ya, itu kan masuknya kan hari Senin sampai Jumat. Iya. Nah, terus kalau misalnya kan saya menggunakan hak cuti anak ya Ustaz ya, hak cuti anak misalnya untuk mengikuti tes itu apakah itu boleh nggak Ustaz ya? Karena kan kalau cuti kan secara umum kan itu hak mau dipakai apa saja itu boleh Ustaz. Boleh-boleh saja. Boleh ya Ustaz Kan ya? cuti boleh untuk apa saja. Iya, kalau misalnya tak pakai untuk tes di tempat yang lain gitu nggak apa-apa ya Ustaz ya? Iya, Karena nggak kan tergantung masalah. haknya kita kan ya Ustaz ya? Iya, nggak masalah. Iya. Iya Ustaz, Iya. sesampaikan Ustaz. Waalaikum. Baik, bisa resen dulu. Via chat Ustaz, telepon. Maaf via chat ya, maaf. Silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Iya. Bagaimana hukum harta dari orang tua yang telah meninggal yang didapat dari harta haram dan syubhat? Dan bagaimana hukum yang haram tadi digunakan untuk nafkah anak sampai sudah punya pekerjaan? Apakah pekerjaannya berkah? Sekarang masih ada anak perempuan yang belum menikah dan masih memanfaatkan harta tersebut seperti rumah dan alat lainnya. Kalau Bagaimana? harta haram ini masih boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan kalau itu memang genting, kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Karena status dia memang tidak mampu, yang tadi ditinggal ya, tidak mampu, maka dia boleh memanfaatkan harta sebatas itu saja. Namun kalau dia sudah punya kemampuan, maka harta haram ini tidak dipakai, itu lebih aman. Wallahu a'lam. Terus yang kedua, Ustaz, tadi ternyata masih ada lanjutannya ya. lanjutannya. Ya. Ya.
Bagaimana sebagai anak minta ampun atas dosa orang tua tersebut? Apakah bisa memberi syafaat di akhirat kelak jika anak tersebut soleh dan rajin memohon ampun untuk orang tua walaupun sebelum meninggal tidak pernah mengajarkan tentang agama? Iya, tetap dapat syafaat dari doa anak, dari kesolehan anak, bisa. Yang penting sekarang anak perbaiki diri dan banyak doakan orang tua. Satu lagi dari via chat. Nah, Ustaz, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kasusnya seperti ini, si A rencana memberangkatkan ayah dan adiknya untuk berangkat umroh bersama A dan sudah dibayarkan lunas ke travel umroh. Karena pandemi, umroh dibatalkan dan dana dikembalikan dari pihak travel ke A seluruhnya. Ya. Bagaimana status dana umroh yang awalnya untuk ayah dan adik A? Apakah masih menjadi milik A atau sudah menjadi milik ayah A dan adiknya? Kalau cuma membiayai, maka tetap milik orang yang membiayai begitu. Nanti terserah dia mau memberangkatkan lagi ataukah tidak. Kalau dia mau memberangkatkan lagi, ya dia pakai uang itu. Kecuali kalau dia punya janji atau punya nazar gitu, maka dia penuhi janji tadi atau nazar tadi dengan dia keluarkan dana tersebut. Dana tersebut jadi milik orang yang memang ditujukan untuk umroh. Ya, satu lagi lewat chat. Nah, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apakah boleh apabila kita membantu dengan membeli barang gadaian atau barang dari lelangan bank, misalkan rumah, karena niatnya membantu untuk pemilik lepas dari kredit dan cenderung harga yang terjangkau dengan kantong kami, apa hukumnya? Bisa saja untuk kurangi kezoliman juga. Sebenarnya pihak bank nanti yang zolim karena dia bisa jadi jual dengan harga rendah padahal masih bisa dijual dengan harga tinggi karena bank cuma mengejar utang itu lunas. Kalau bisa membantu seperti ini berarti mengurangi kezaliman, mudah-mudahan. Baik, saya balik dulu ke WhatsApp, silakan. Bismillah Ustadz, izin bertanya, bagaimana sogok menyogok pendaftaran CPNS? Ada ulama yang membolehkan sogok karena haknya diambil. Enggak, itu enggak darurat karena jadi PNS bukan wajib. Ya, enggak jadi PNS enggak mati. Ya, masih bisa dagang, masih bisa jualan, masih bisa punya warung, punya toko. Siapa bilang nggak jadi PNS itu suatu kewajiban baru dikatakan darurat sehingga sogok gitu? Enggak benar seperti itu. Wallahu a'lam. Terus Afan bertanya Ustadz, apa hukumnya jika kita membeli barang dari leasing atau dari pegadaian? kemarin sudah dibahas, leasing punya masalah karena nanti ada riba di situ. Ya, ditambah transaksinya yang bercampur antara sewa dan beli. Nanti akan menzolimi si pembeli. Ya, pembeli itu rugi karena ketika sudah bayar kemudian sampai pada waktu tertentu macet nggak bisa bayar lagi maka kendaraannya ditarik karena dianggap itu sewa beli. Wallahu a'lam. Jadi zolimnya di situ. Terus. Bismillah, izin bertanya, orang tua saya terlanjur hutang di bank konvensional. Ya. Namun tidak ada aset untuk dijual untuk menutupi hutang. Dan di rumah hanya ada satu sumber penghasilan, yaitu jualan makanan. Bagaimana solusi terbaiknya Ustadz? Karena kami khawatir rumah kami disita. Nah, itu jualan apa? Makanan. Enggak, barang kreditnya apa? Hutang di bank. Orang tua saya terlanjur hutang di bank konvensional, namun tidak ada aset untuk dijual. Rumah bisa dijual, ya rumah dijual, kemudian pindah ke rumah yang lain yang lebih murah. Nah, itu benar-benar jadi solusi. Wallahu a'lam. Itu bisa jadi aset. Satu lagi. Kerabat saya diterima PNS, namun penempatannya di luar pulau. Dia ingin mendapat tempat di sekitar Jogja mengingat ibunya janda dan sendiri. Bolehkah dia mengajukan permohonan penempatan di Jogja dengan syarat membayar sejumlah uang? Ya, kalau secara regulasi dibolehkan tidak ada masalah, nggak masalah. Satu lagi. Bolehkah menjual barang dengan harga yang berbeda? Misalnya di marketplace harganya 1.000, tapi di Instagram menjual dengan harga 1.100. Dibolehkan, tidak masalah. Ya, satu lagi. Sudah Ustaz. Ya, ada telepon? Baik, lewat Zoom silakan. Ustaz, via raise hand, Bapak Muhammad Rianda, silakan dibuka mic-nya. Ya.
Baik, kita lewat dulu ke Bapak Sigit Arumtara, silakan dibuka mic-nya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sigit. Ya. Bagaimana apakah hukumnya Muhammad Rianto ya, silakan. Ya, ulang. Bagaimana hukumnya kita mensuap samsat untuk menebus BPKB kita yang dari mobil leasing jika mobil tersebut bermasalah di STNK-nya karena ditipu oleh Om sendiri. Tetapi Ditipu oleh? mobil Om sendiri Ditipu apanya? ditipu karena tidak membayarkan setoran kepada pihak itu yang punya leasing Oh, ke dealer gitu. terus. Tapi itu udah dibayar cash gitu Ustaz. Dibawa lari sama Om sendiri gitu ya? Ya. Terus? Pajak mobilnya mati. Jadi itu kemarin pajaknya tuh dibayarkan harus bersama-sama STNK-nya. Jadi sampai sekarang mobil tuh jadi kayak mobil bodong Ustaz. Solusinya Ustaz. BPKB-nya di Samsat. BPKB-nya ada di rumah. Terus apa yang ditebus di Samsat tadi itu? STNK-nya nggak ada. STNK-nya. STNK tidak ada Karena itu pas mau bayar pajak dikasih ke Om tuh yang menipu tuh. Coba tanya sama si pihak Samsat, solusinya ada atau tidak? Iya Ustaz. Iya. Mudah-mudahan dapat solusi yang lebih baik tanpa menyuap, mudah-mudahan. Cukup ya? Ya, waalaikum. Baik, silakan yang berikutnya lagi lewat resen. Nah, untuk Bapak Sigit Arumtara, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Sigit. Mau minta jelaskan kemarin tak nggak sempat ikut kajian yang tentang VTube itu tak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit di sini. Jadi VTube itu sistem, ya mereka sebut bisnis lah, saya sebut bisnis aja gitu. Walaupun senyatanya itu bukan bisnis. Jadi orang nonton iklan, pertama dia nonton iklan, ya, iklannya itu nggak tahu di dunia mana dia nonton selama berapa menit untuk satu hari. Nah kemudian ketika nonton, dia punya tugas nonton 10 iklan, ya. Katanya sih ada perusahaan yang suruh tonton biar nanti mereka dapat bayaran, ya. Mereka dapat bayaran, tapi bayarannya ini bukan berupa uang langsung, tapi berupa viewpoint. Viewpoint itu adalah poin tertentu yang nanti mereka harus kumpulkan dulu, baru nanti akan mendapatkan bayaran. Tapi ternyata viewpoint ini juga kalau mau ditukar dengan uang, ya, atau dia itu mau naik tingkatan, atau dia mau dapat lebih, dapat cepat, ya tingkatannya itu naik sehingga nantinya punya banyak member juga, maka dia harus melakukan fast track dengan menjual viewpoint tadi. Nah, viewpoint ini dijual, ya, dijual ke mana? Ke sesama member. Jadi sebenarnya intinya ViewTube itu sesama anggota melakukan investasi, anggota lama itu akan mendapatkan uang dari investasi baru dari anggota baru. Nah, sebenarnya yang iklan tadi itu cuma kedok saja, itu nggak ada apa-apa itu, dan tidak mungkin, saya yakin ya, itu tidak mungkin suatu perusahaan membayar orang yang nonton iklan. Kalau orang buat iklan terus, yang buat iklan produknya terjual akhirnya dapat bayaran, iya. Nah, namun kalau nonton iklan cuma-cuma tidak ada itu. Nah itu kita kenal kalau di dalam dunia bisnis itu ada namanya bisnis ponzi. Ini cuma bisnis ponzi saja yang macam-macam. Dan sekarang Pak Sigit di zaman pandemi bisnis kayak begitu banyak muncul. Ada yang dengan kedok nonton iklan tadi, ada yang dengan like Instagram, ada yang cuma sedekah tapi nanti sedekahnya minta lagi sedekah dari orang lain gitu. Intinya cuma money game. Uang ada, tunggu anggota baru kasih uang lagi, yang ini hidup, yang baru ini mau hidup lagi, dia cari anggota lagi, ya dapat uang lagi,
Ya, seterusnya bisa hidup nih yang sebelum-sebelumnya dengan adanya anggota baru. Seandainya anggota baru ini tidak ada lagi, nah yang lama-lama mati. Maka bisa itu jadi mandek. Ya, tidak bisa jalan lagi. Ya, kuncinya seperti itu. Mirip multi level ya. Multi level pakai downline. Kalau ini mengandalkan anggota baru. Sama sih sebenarnya. Yang satu pakai downline ke bawah, kalau ini anggota baru saja gitu. Amin. Banyak seperti itu pasti gitu. Ya karena zolimi orang ini di belakangnya. Kalau Pak Sigit pernah tahu First Travel yang dulu kena masalah itu, nah itu sistemnya Ponzi kayak begini. Karena sebenarnya kedok saja untuk umroh murah 14 juta. Kan nggak masuk akal 14 juta untuk ini kan. Dia cuma mengandalkan ini dapat murah, tunggu yang baru dulu, tutupi biaya yang sudah daftar duluan, yang baru lagi tutup yang setelahnya lagi, terus kayak begitu. Akhirnya kan sekarang mandek karena numpuk-numpuk sebelumnya. Nggak bisa jalan karena nggak ada anggota baru lagi gitu. Yang baru-baru kan nggak bisa berangkat. Nah itu Ponzi juga sama. Nah sistemnya kayak gitu. Jadi ciri-cirinya ya kalau mau pahami ya, ciri-cirinya setelah saya pelajari itu dia selalu iming-imingi nanti dapat uang cepat. Jangan khawatir nih ya, kita nanti bisa dapat utang kita lunas. Ada yang punya penghasilan sampai 1 miliar. Ayo semangat cari anggota baru, promosikan ini. Maka dia akan terus cari anggota baru gitu. Gak mungkin dia cuma nonton iklan saja dibayar tanpa cari anggota. Pasti cari anggota baru. Itu ciri-cirinya. Iya kan. Syukran jazakallah. Baik, ada lagi satu lewat resen monggo. Nah, Ustaz. Bapak Yudo, silakan boleh dibuka mic-nya. Bapak Yudo, silakan. Baik, kita skip dulu ke Ummu Zahra Rumaisa, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, takut saya terlewat. Sebenarnya ancaman atau hukuman atau ajab bagi pelaku riba itu seperti apa ya Ustaz? Wah banyak sekali Bu. Bisa baca buku saya. Iya. Mungkin belum punya buku saya solusi utang taubat dari utang riba dan solusinya itu. Saya kumpulkan dalil-dalil begitu banyak di dalam buku itu tentang ancaman bagi pelaku riba. Walaupun cuma jadi nasabah. Kena juga. Baik. Di toko Raifi ya Ustaz? Nah itulah sayangnya saya belum cetak lagi. Bukunya sudah habis 5.000 eksemplar itu. Coba nanti saya timbang-timbang lagi mau cetak ulang lagi itu. Mungkin setelah pembahasan harta haram muamalah kontemporer mungkin saya bisa bahas buku itu dulu. Begitu khusus masalah utang saja, utang dan berbagai transaksi riba saat ini sampai solusi-solusinya terakhir itu. Ya. Baik Ustaz. Ya. Satu lagi ini ada bahasan Ustaz di website romanshow.com. Judulnya Renungan 5 Ancaman bagi Pelaku Riba. Di paling mendekati akhir itu ada tulisan seperti ini. Bentar. Kalau disuruh bersabar maka tidak boleh kenakan riba. Riba di masa dulu seperti dicontohkan oleh Ibnu Katsir. Ketika tidak mampu mengisi bukan itu. Maaf. Oh iya, benar. Ketika tidak mampu mengisi saat jatuh tempo, barulah ada riba. Maksudnya seperti apa ya Ustaz? Nah, itu riba jahiliyah namanya. Kalau riba jahiliyah gini Ummu Zahra. Dari awal itu belum ada riba. Jadi misalnya utang 2 juta, bayar 2 sampai jatuh tempo 2 juta sudah lunas, aman. Ya. Tapi kalau pas jatuh tempo, misalnya tanggal 10 besok tidak bisa bayar, maka di situ baru dikenakan riba. Maka dikatakan nanti kamu mau lunasi atau kamu kena riba. Ya, maka dikenakanlah riba mulai saat jatuh tempo tadi. Sebelumnya enggak. Itu boleh gitu Ustaz? Bukan, ini lagi bahas masalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah kayak begini saja tidak boleh. Apalagi riba zaman ini. Kalau zaman ini kan dari awal sudah dikenakan riba. Pinjam 2 juta dari awal sudah bayar cicilannya bertambah. Iya. Belum lagi dendanya. Dan itu yang dijadikan pembahasan kalau kita bahas di muamalah kontemporer itu. Itulah masalahnya kenapa denda tidak boleh. Karena denda itu telat bayar, nah baru dikenakan tambahan kan. Nah itu sama saja dengan riba jahiliyah namanya.
Oh, baik. Ya. Berarti seperti itu aja tidak boleh, apalagi yang saat ini terjadi ya Ustaz. Iya, saat ini dari awal sudah dikenakan tambahan. Baik Ustaz. Ya. Baik, betul. Paham. Jazakallahu Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari Resen satu lagi baru ke chat, monggo. Baik. Bapak Yudo silakan dibuka mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yudo. Izin bertanya terkait tema kemarin. Kebetulan nggak dapat kesempatan. Ya. Di kami di perusahaan itu memberikan fasilitas laptop dengan skema sewa beli. Oh, sewa beli. 2 tahun, ya sewa beli. 2 tahun dicicil oleh perusahaan. Nanti setelah 2 tahun itu boleh jadi hak milik pengguna. Apakah diperkenankan dengan skema seperti ini? Berarti itu jadi yang mencicil itu perusahaan. Nanti setelah 2 tahun baru jadi milik pengguna. nggak boleh. Nggak boleh. Iya, transaksinya nggak tegas. Itu yang pertama. Karena kalau beli sudah jadi milik sejak awal harusnya, Pak Yudo. Jadi gitu. kenapa sewa beli nggak bisa digabung? Karena kalau beli ya sejak awal sudah dimiliki. Kalau sewa berarti tetap belum jadi milik. Terus gitu ya. alasan yang kedua yang kemarin kita jelaskan ya, kalau ada kerusakan, kalau itu sudah dibeli berarti pembeli yang nanggung. Tetapi kalau itu sewa, ya kalau itu sewa, kalau ada kerusakan, kan ini masih jadi milik yang punya. Betul, masih jadi milik. Buktinya kalau rusak aja dia nggak mau ganti rugi. Gini, jadi kalau selama 2 tahun itu masih ditanggung oleh yang memberi sewa. Jadi setelah 2 tahun baru jadi hak milik pengguna. Jadi sebenarnya fasilitas kantor yang sebenarnya menguntungkan pegawai. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau pegawai resign? Dikembalikan. Nah, itulah. Wajib mengembalikan. Jadi, nah, itulah masalah. Masalah nggak boleh di situ. Itu tanda belum dimiliki, Pak. Padahal dia sudah bilang itu beli. Dia kan gabungkan akad sewa dan beli kan. Nah, buktinya kalau resign harus kembalikan. Saya sudah beli kok, masa kamu tarik lagi? Kalau resign dan kalau misalnya sudah tidak menjabat struktural itu wajib mengembalikan. Nah, itu. Kalau pejabat baru. Akadnya nggak jelas. Dan itu masuk ke larangan Nabi SAW juga. 2 transaksi dalam satu akad. Sewa, beli gitu. Nah, ini nggak bisa digabungkan ini. Karena bertolak belakang. Iya. Kalau kita sebagai pegawai harusnya bersikap seperti apa? Karena ini kan yang berkontrak kan antara perusahaan dengan perusahaannya. Seandainya kita tidak ikut itu bagaimana? Kita nggak dapat fasilitas ini, nggak dapat fasilitas kerja gitu. Karena memang sekarang sudah beralih. Dulunya menggunakan PC, tapi sekarang sudah beralih ke laptop dan fasilitas pegawai ya tinggal pakai saja. Ini laptop silakan digunakan untuk dinas. Selama 2 tahun jadi pemeliharaan masih oleh PT Icon. Nanti setelah 2 tahun silakan dibawa. Bahasanya seperti itu. Iya, misalnya saya nggak ambil fasilitas itu gimana? Saya sebagai pegawai saya tidak ambil fasilitas itu. Oh gitu. Jadi beli sendiri gitu ya? Iya. Lebih aman deh, Pak. Lebih aman ya? Iya. Siap. Gitu aja. Jelas. Ya. Iya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Satu lagi lewat resen, monggo. Baik Ustaz. Ibu Meiti Kamelia silakan dibuka mic-nya. Ya. Ibu Meiti silakan, Bu. Afwan, sepertinya belum bisa terdengar. Kita skip dulu ke Bapak Eko, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Bu Meti ya silakan Bu Meti. Suaranya bisa dekat lagi Bu, biar jelas. Halo? Nggak bisa. Periode ketua salah satu DKM itu membuat sekolah atau yayasan, Ustaz. Membuat yayasan di samping masjid itu, tanah itu digunakan untuk sekolah. Nah, kemudian setelah DKM itu sudah tidak menjabat, sekolah itu masih memakai lahan itu dan sudah berdiri bangunan gitu. Itu gimana, Ustaz? Sebentar Bu Meti, tadi awal itu tidak saya dengar ya. Coba bisa diulang yang awalnya? Nah, Ustaz. Tidak, Ustaz. Ada lahan masjid, masih lahan masjid di perumahan, di Fasum gitu, di perumahan. Kemudian dibuatlah di samping masjid itu menjadi sebuah yayasan dan berdiri sekolah ngaji gitu, Ustaz. TK gitu, PAUD. Nah, kemudian itu karena yang memiliki yayasan itu ketua DKM saat itu gitu, Ustaz. Nah, kemudian bergulirnya waktu, DKM itu, ketua DKM itu sudah tidak menjabat, tapi yayasan dan bangunannya itu masih berdiri sampai dengan sekarang gitu loh, Ustaz, dengan memakai lahan tadi. Gitu. Nah, apakah masih boleh terus digunakan atau gimana, Ustaz? Mengingat itu kan Fasum gitu. Fasum masuk pagar masjid nggak? Bisa, tapi nempel, Ustaz, sangat nempel, hanya dipisahkan tembok saja. Jadi bangunan itu juga menempel di masjid. Dulu di area masjid. Dulu itu tanah wakaf diniatkan untuk masjid atau bagaimana? Untuk masjid sebetulnya. Hanya dipotong untuk membangun yayasan itu, Ustaz. Bentuk sekolah itu, jadi kelas gitu. Sebetulnya kalaupun direhab masjidnya dibesarkan juga sebetulnya bisa membongkar parkir itu, bisa untuk parkir atau untuk kelayakan masjid lah gitu, karena jadi agak mengganggu gitu sebetulnya bangunan ini, Ustaz. Jadi sebenarnya ada masalah sampai di mana itu, Bu Meti? Karena mengganggu layout dari masjid sebetulnya, karena ini kan direhab besar, Ustaz, sebetulnya. Tempat parkirnya juga jadi memakai lahan rumah orang lain dan jalan umum gitu, Ustaz. Sebetulnya kalau lahan itu yayasan tadi digunakan untuk parkir malah lebih layak gitu. Solusi ini kayaknya harus rembuk bareng ini, Bu. Rembuk bareng semua pengurus masjid termasuk pemilik yayasan. Juga kalau masih ada bapak yang jadi ketua yayasan tadi, dirembuk bareng biar selesai masalahnya. Karena kalau keputusan satu pihak saya, misalnya pihak masjid yang nanti suruh sekolahnya pergi, konflik lagi nanti. Atau sekolah nggak mau ini, ya tetap kayak gini, jadi seperti sekarang gitu. Ya, akhirnya rugi juga di lahan masjid. Kayaknya harus dirembuk bareng-bareng semua gitu. Mungkin nanti ada solusi sekolah pindah di tempat lain, tapi masjid jadi carikan lahan gitu. Oke, tukar guling gitu. Tapi iya. Karena ketua DKM yang dulu itu kan mengingat sepuh di sini karena tokoh dan pencetus pertama sih, jadi nggak ada yang berani gitu loh, Ustaz. Karena tidak ada yang berani menegur atau tidak berani mengajukan. Bukan menegur, Bu, tapi duduk bareng-bareng aja biar dia kasih solusi juga untuk masjid gitu, bahasa halusnya. Jadi kita mau minta saran untuk masjid, minta saran aja untuk masjid. Terus kaitannya dengan sekolah ini gimana, Pak? Nah, terus gini, Ustaz, kan setiap murid yang bersekolah itu kan ada dana kayak SPP-nya gitu loh, Ustaz. Nah, hasil yayasan itu juga untuk pribadi gitu. Itulah tadi coba dirembuk bareng-bareng gitu. Harusnya ada untuk masjid ya. Misalnya itu sekolah ya. Sekolah bangun di lingkungan masjid. Ya untuk tunjang fasilitas masjid lah. Tiap bulan kan mungkin ada operasional macam-macam. Kan bisa menunjang masjid. Nah, Ustaz, kalau iya sih seharusnya begitu. Cuma ini katanya dari yayasan ya, pemilik yayasan, pendiri yayasannya gitu. Seperti itu, Ustaz. Ya, pokoknya rembuk bareng-bareng.
Nah, Ustaz, Iya. Ustaz boleh satu lagi? Iya, silakan. Wah, menyambung yang pertanyaan tadi yang mengenai fasilitas kantor tadi, itu kan laptop ya Ustaz. Kalau ini mobil Ustaz misalnya di kantor suami apabila mencapai jabatan tertentu, kemudian diberikan fasilitas seperti tadi, boleh memilih mobilnya apa aja gitu. Tapi sewa beli. Sewa beli. Iya. Sewa beli ya. Seperti itu Ustaz. Tapi nggak boleh. Tapi istilahnya gini, ya sama sih Ustaz. Apa namanya? Jadi selama 5 tahun dibayar oleh kantor, dicicilkan oleh kantor. Tergantung kita, misalnya mau mobilnya A, B, C, apalah gitu mereknya Ustaz. Tapi nanti setelah 5 tahun menjadi milik kita gitu loh Ustaz. Seandainya saya resign dari kantor bagaimana? Dibalikin ke kantor? Ya gak boleh kan, makanya sudah saya bilang tadi. Lihat di situ. Sama kayak laptop tadi Ustaz. Iya, kan saya tanya tadi kan, gimana kalau resign dari kantor? Dikembalikan nih. Saya mau beli kok. Masa jadi sewa? Sewanya juga kan pasti harganya nggak wajar, nggak seperti harga sewa. Mobil rentalan itu berapa sih kalau setiap hari kan? Tapi gini Ustaz, kalau mobil itu boleh digunakan untuk kerja. Untuk kerja kan? Iya tahu Bu. Tapi kan sewa beli artinya memang belum milik kita, tapi sewanya juga nggak wajar. Terus tambah lagi kalau barang sewa ya Bu, kita itu sewa mobil rental ya. Kalau kesalahan itu bukan karena kita. Mobil misalnya saya sudah parkir dengan benar, tiba-tiba ada pencuri rampok saya, kemudian mobil itu hilang, ya sudah kalau gitu resiko. Pemilik barang ya sudah, barangnya hilang. Tetapi kalau itu saya beli, mobil itu hilang, dirampok, ya risikonya jadi saya yang jadi pembeli. Bung, ini buktinya kalau misalnya mobil itu hilang disuruh ganti kok, itu belum jadi milikmu. Kamu harus ganti. Iya kan? Buktinya aja kalau resign aja suruh kembalikan. Ya, Ustaz. Gitu ya. Jadi nggak boleh gabungkan antara sewa dan beli, ini nggak boleh ini. Dua transaksi yang berbeda. Sewa cuma pakai jasa, ya beli itu pakai barang sudah milik kita gitu. Ya Ustaz. Gitu ya? Jelas Ustaz. Iya. Ya, syukur Ustaz, jazakallah khair. Baik, satu terakhir dari Zoom. Raisa silakan. Ibu Yuni Sabila, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Bertanya di luar tema ya Ustaz ya. Monggo Bu. Soal mahram Ustaz. Mahram. Bagaimana hukumnya bila kita umroh atau haji tanpa mahram? Apakah cukup diantar atau dijemput sampai di bandara atau harus ikut umroh atau haji juga Ustaz? Baiknya seperti itu. Ikut. Baiknya seperti itu. Iya. Ikut ya Ustaz. Terus begini, untuk kan ada ya banyaklah mungkin travel haji umroh yang mencarikan mahram sekedar formalitas yang ditempelkan di paspor padahal bukan mahram. Iya, itu kan formalitas saja, bukan berarti itu jadi melegalkan syariat. Tapi itu sesungguhnya boleh nggak Ustaz? Kalau saya sih saya punya travel misalnya, saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Tetapi ketika saya itu cuma jadi pembimbing dan lihat seperti itu, saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Oke. Jadi itu sebetulnya tidak sesuai syar'i ya Ustaz ya? Ya jelas lah, masa orang dicopot aja gitu. Iya. Saya ini ada perempuan lain, saya dicopot jadi mahramnya. Saya punya hubungan apa dengan dia? Nah, Ustaz. Mahram kan cuma dua hal saja, keturunan atau enggak menyusui. Mana menyusui juga tidak, keturunan apa lagi gitu. Nah, Ustaz. Terus bila gini Ustaz, galau nih Ustaz. Selama ini tugas saya sebagai tour leader, saya kan ahwat, ditunjuk kantor untuk membawa jamaah. Saya kan saya memang hampir nggak pernah membawa suami saya. Jadi saya hanya membawa jamaah baik yang laki atau perempuan. Itu gimana ya? Minta sama perusahaan supaya suami ikut. Oh, tetap ujungnya di situ ya Ustaz ya? Iya. Baik. Jadi untuk haji atau umroh itu intinya memang sebaiknya ikut ya Ustadz ya. Setahu saya yang pendapat yang membolehkan umroh tanpa mahram itu untuk umroh yang wajib saja atau haji yang wajib. Berarti yang sekali pertama. Sekali. Kalau sudah berulang kali kan nggak lagi. Betul. Nah Ustadz.
Baik. Jadi kalau untuk sekali umroh atau haji yang wajib boleh, karena dia lebih pentingkan wajibnya. Wajibnya lebih penting daripada mahramnya. Tetapi kalau sudah berulang kali, ya enggak. Baik Ustaz, jadi saya bisa menjelaskan pada jamaah juga seperti itu Ustaz. Baik, Ya. ilmu baru. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cukupkan. Insyaallah ada kajian malam ini juga bisa bertanya jika ada yang belum. Namun mungkin malam ini akan mulai lebih awal 7:15 ya, sampai selesai insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.